Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hanif, salah satu asisten dosen Bu Alfa. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sebuah introduction tentang statistical software berbasis programming R yang nanti teman-teman akan gunakan di kelas Ekonometrika 2 ini. Sebelumnya, apa sih itu R? R merupakan programming language yang didesain untuk statistical computing dan graphics. Untuk menginstal R dan R Studio, teman-teman dapat gunakan link yang ada di bawah ini. Nah, bedanya R sama R Studio itu apa sih, Kak? R itu semacam programnya, dan R Studio itu sebagai alat bantu R yang memberikan fitur-fitur tambahan. Benefit dari R dibandingkan statistical software lainnya apa sih? Yang pertama, R itu gratis dan sudah berlisensi. Selain itu, dia open source. Jadi, untuk teman-teman yang membutuhkan kode atau bantuan lainnya, teman-teman dapat tanyakan di website seperti GitHub, Stack Exchange, dan lain-lainnya untuk membantu teman-teman dalam analisis. Lalu, R juga support extension yang sampai sekarang masih terus diupdate. R juga sangat fleksibel dari segi working environment-nya dan bisa cross-platform. Dan untuk teman-teman yang males bikin table output summary regresi, R bisa secara otomatis berikan table hasil output yang rapih. Biasanya, R digunakan untuk skripsi, penelitian, data science, data analytics, kuliah, dan sebagainya. Yang bikin menarik R dibandingkan software lainnya, R bisa membuat data structure berupa matrix, data frame, vektor, dan sebagainya, lalu secara sangat mudah memanipulasi data dengan jumlah yang sangat banyak. Selain itu, tentunya bisa digunakan untuk descriptive statistics, statistical inference, statistical modeling seperti ekonometrika, analisis diskriminan, Granger causality, dan banyak lagi. Dan tentunya data visualization seperti scatter plot, regression, bar chart, series, dan animasi. Berikut adalah contoh dari data visualization dari model regresi yang aku buat. Di samping grafik adalah hasil output regresi rapih yang dihasilkan R itu sendiri. Sebelum kita ke tutorial softwarenya, aku udah siapin data rekayasa yang menjelaskan nilai IPK mahasiswa dengan nilai matematikanya. Di sini aku juga udah siapin file Excel yang teman-teman bisa gunakan untuk mereplikasikan analisis sederhana ini. Di sini, kita akan mencoba untuk mendapatkan hasil descriptive statistics, correlation matrix, plotting, dan regresi sederhana. Nah, setelah teman-teman menginstal R dan R Studio, lalu teman-teman buka R Studio-nya, teman-teman akan mendapatkan tampilan yang kurang lebih seperti ini. Sebelum kita mulai, aku terlebih dahulu ingin merubah tampilan dari R Studio ini karena tema default-nya menurut aku sangat kontras. Caranya untuk merubah theme dari R Studio ini, teman-teman bisa pergi ke Tools. Setelah itu ada opsi Global Options. Setelah kalian klik, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke Appearance. Lalu teman-teman bisa merubah theme sesuai dengan selera masing-masing. Di sini ada Ambience, ada Chaos, Chrome, Clouds, dan sebagainya. Aku pribadi, aku lebih suka menggunakan Night Owl. Lalu teman-teman bisa pencet Apply, lalu OK. Di R Studio terdapat 4 panes atau juga bisa disebut dengan window. Window yang di sini disebut dengan Source Editor, di mana teman-teman menuliskan script atau R script. Kelebihan dari R Studio dibandingin dengan software statistik lainnya adalah kemampuan untuk multitasking. Teman-teman bisa membuka R script lainnya secara berlangsungan dan membuka juga file-file Excel yang teman-teman buat. Contohnya seperti ini.
Pane kedua disebut dengan console, di mana teman-teman akan mendapatkan hasil atau output dari script yang teman-teman tuliskan dan run di source editor di atas. Bagian kanan atas adalah bagian pane environment, di mana semua objek dan data-data yang teman-teman save, baik itu berupa data frame, matrix, CSV, atau Excel, dikumpulkan. Seperti contohnya, aku udah membuka salah satu data Excel yang kunamain WTP. Bagian bawah kanan adalah tempat di mana teman-teman bisa membuka files tanpa harus membuka file explorer. Selain itu, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan hasil plot dari script yang teman-teman buat. Lalu di sini adalah packages yang berisikan paket-paket atau bisa disebut juga dengan extensions yang bisa membantu teman-teman dalam analisis. Ketika membuat sebuah R script, apa yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuat working directory dengan mengetik function setwd. Di sini aku set working directory aku di documents. Penting diketahui kalau penamaan directory teman-teman disarankan untuk tidak mengandung spasi seperti ini, karena nantinya akan membuat error. Working directory ini fungsinya adalah sebagai tempat kerja atau rumah dari R script yang teman-teman buat untuk mengakses file-file tanpa harus membuka file explorer. Untuk nge-run sebuah command atau body script, teman-teman bisa pencet tombol run atau dengan Ctrl Enter. Working directory yang teman-teman set akan muncul di tab files di sini. Dan kebetulan juga aku sebelumnya sudah ngeset working directory aku di documents. Untuk mengecek isi konten dari directory teman-teman bisa ketik function dir, lalu Ctrl Enter, dan akan muncul di konsol. Untuk mata kuliah Ekonometrika 2 ini, teman-teman diwajibkan untuk menginstall packages atau juga bisa disebut dengan extensions yang menawarkan berbagai macam fungsi-fungsi tambahan untuk R. Jika teman-teman menggunakan Google Chrome, fungsi dari packages ini pada dasarnya mirip-mirip seperti Chrome Extensions yang menawarkan fitur-fitur tambahan yang sebelumnya tidak ada, seperti contohnya Adblocker, Download Manager, dan sebagainya. Packages yang teman-teman diwajibkan install untuk Ekonometrika 2 adalah sebagai berikut, dengan cara mengetik fungsi install.packages. Lagi, untuk nge-run, teman-teman bisa blok dan pencet tombol run atau dengan Ctrl Enter. Sebagai informasi tambahan, hashtag digunakan untuk menambahkan komen dan tidak akan mengganggu skrip teman-teman jika diketiknya di setelah fungsi. Package Wooldridge ini berisikan banyak dataset yang ditawarkan dari buku Wooldridge untuk teman-teman gunakan untuk latihan dan untuk simulasi model regresi di kelas dan tutorial nantinya. Package Read Excel ini digunakan untuk mengimport file Excel, PSCCH untuk melaporkan descriptive statistics dari dataset teman-teman, PLM untuk panel data linear regression, Stargazer untuk hasil regresi yang rapih yang teman-teman gunakan biasanya untuk skripsi, dan paket-paket lainnya yang digunakan dalam mata kuliah Ekonometrika 2 ini. Untuk membuka dan mengaktifkan packages yang teman-teman sudah install sebelumnya, teman-teman bisa mengaktifkannya dengan cara menceklis packages yang ada di tab packages seperti ini.
Alternatif lainnya yang biasanya aku lakukan untuk setiap R script yang aku buat, aku gunakan fungsi library seperti contoh. Setelah semua packages teman-teman yang ingin gunakan di R script ini sudah sesuai dengan keinginan, teman-teman bisa run dan memblok dan pencet run atau Ctrl Enter, atau secara satu persatu pencet Ctrl Enter. Selanjutnya, kita akan mengimport data dari file Excel mtk.xls yang aku save di directory documents aku. Di sini, aku akan membuat objek yang akan kunamakan testing123 sebagai dataset yang aku save dari file Excel dengan fungsi read Excel. Ketika membuat sebuah objek, teman-teman dibebaskan untuk menamakan objek tersebut. Ketika teman-teman run scriptnya, akan muncul objek di environment teman-teman. To keep it simple, aku akan ganti nama objek dataset MTK ini menjadi data1. Selain menggunakan fungsi read Excel, teman-teman bisa juga mengimport file Excel dari working directory yang teman-teman set sebelumnya, atau cari di subfiles dari directory yang teman-teman save. Di sini, aku save filenya di Documents. Ketika bekerja dengan jumlah data yang sangat besar, teman-teman dapat gunakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Names adalah untuk mengetahui variabel apa saja yang ada di dataset itu. str untuk menampilkan struktur data teman-teman. Di sini num adalah jenis data yang bentuknya numerik. Dim untuk menampilkan dimensi dari data teman-teman. Lalu head dan tail menampilkan 6 baris pertama dan terakhir dari dataset teman-teman. Selanjutnya, untuk mendapatkan descriptive statistics dari dataset data1, teman-teman bisa gunakan fungsi summary yang akan menampilkan mean, median, maximum, minimum dari data 1. Di sini, variabel student tidak memberikan informasi apapun. Yang diperhatikan adalah descriptive statistics dari IPK dan MTK. Rata-rata mahasiswa di dataset rekayasa ini mendapatkan IPK sebesar 3,22 dan nilai MTK 72,25. Untuk descriptive statistics tambahan seperti standar deviasi, range, standard error, dan skewness, teman-teman gunakan fungsi psych describe seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membuat correlation matrix dengan fungsi core. Ketika teman-teman ingin mencari tahu hubungan satu variabel dengan satunya, teman-teman bisa gunakan fungsi sebagai berikut. Lagi, variabel interest kita adalah nilai IPK dan nilai matematika.
Yang membuat fleksibel R itu adalah teman-teman bisa menggunakan variabel-variabel di file Excel yang berbeda-beda. Jadi, gak usah secara manual, teman-teman jadikan satu file Excel. Seperti contohnya, aku mengambil variabel IPK dan MTK di dataset 1. Penting untuk diketahui, untuk melakukan fungsi core ini, teman-teman pastikan bahwa data yang teman-teman miliki mempunyai dimensi yang sama. Terlihat bahwa hubungan IPK dan MTK sangatlah tinggi dengan hubungan positif 90,4%. Setelah itu, kita akan membangun model regresi sederhana yang menjelaskan nilai IPK sebagai dependent variable kita dengan nilai matematika dari mahasiswa sebagai variabel independen kita. Di sini, aku buat objek baru yang kunamakan model 1 yang diisikan dengan fungsi linear model atau LM. Untuk memprediksi hubungan nilai IPK diberikan nilai matematika, teman-teman gunakan fungsi seperti ini. Gunakan fungsi summary lagi untuk melihat hasil dari model regresi yang kita buat. Di sini dilaporkan estimates untuk beta dan intercept. Variabel MTK secara signifikan menjelaskan hubungan positif pada nilai IPK pada tingkat signifikansi 5%. Di sini juga dilaporkannya standard error, t-value, p-value, dan R kuadrat dari estimates kita. Untuk mendapatkan hasil regresi yang rapi, teman-teman bisa gunakan fungsi Stargazer yang teman-teman sebelumnya sudah install dan load. Berikut adalah hasil regresinya. Interpretasinya adalah jika nilai matematika 0, dapat diprediksikan nilai IPK mahasiswa akan sebesar 0,85. Selain itu, peningkatan nilai matematika sebesar 1 unit dapat diprediksikan peningkatan nilai IPK sebesar 0,033 secara rata-rata. Bagian bawah dari estimates merupakan standard error-nya yang nantinya akan berguna untuk meremedi jika terjadinya heteroskedastisitas pada model teman-teman. Yang terakhir, kita akan membuat sebuah plotting dengan garis regresi. Dengan menggunakan fungsi yang ditawarkan package ggplot 2, teman-teman bisa mendapatkan grafik rapih dan customizable sebagai berikut. Di sini, teman-teman bisa save atau copy hasil dari grafik sederhana ini. Baik teman-teman, itu adalah Introduction to R dari aku untuk mata kuliah Ekonometrika 2 ini bersama Bu Alfa. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan secara langsung di tutorial, di kolom komentar di bawah, atau dengan Bu Alfa melalui MS Teams. Jangan lupa untuk explore RStudio dan mencoba untuk mereplikasikan hasil contoh yang aku buat di sini. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.